Perkenalkan, nama saya Michael. Nah, jadi hari ini aku mau sharing tentang uh, dasar-dasar kopi atau coffee basics. Right. Nah, sebelumnya kalau kita mau mengenal kopi, kita harus tahu dulu dong tipe-tipe dari kopi tersebut. Nah, ini ada jenis biji kopi, ada dua, ada yang namanya Arabica dan ada yang namanya Robusta. Nah, secara visual kita tuh bisa tengok kalau yang Arabica itu dia tuh lebih lonjong bentuknya ya. Sedangkan yang Robusta itu dia lebih bulat. Nah, kalau yang Arabica dia tuh cenderung lebih ngarahnya tuh rasanya tuh lebih ke asam. Sedangkan kalau yang Robusta itu dia tuh lebih ke pahit. Nah, sampai makin pahitnya tuh kadang bisa sampai rasanya jadi gosong gitu. Nah, kalau Arabica dia tuh halus di lidah, dia tuh asam namun punya rasa yang fruity atau rasa seperti buah-buahan gitu. Cuman dia tuh rasanya lebih asam gitu. Nah, kalau yang Robusta, dia tuh kalori kafeinnya tuh 2 kali lebih gede daripada Arabica. Nah, jadi bisa dibandingkan ya, kira-kira kalau misalnya kita minum kopi, kalau misalnya kopinya tuh pahit banget, nah itu udah jelas-jelas biji Robusta. Kalau misalnya yang di kafe-kafe gitu kan, yang kopinya tuh satu gelas tuh 25.000, 10.000. Nah itu biasanya pakai biji Arabica. Karena hasil hasil yang diberikan hasil yang diberikan dari biji Arabica tuh lebih halus di lidah gitu. Next. Nah, uh, setelah kita mengenali biji kopi, nah, kita harus tahu tingkat green size atau level gilingan biji kopi. Nah, itu bisa dilihat ya, kayak yang atas itu biji kopinya, nah yang bawah itu biji kopi yang sudah digiling. Nah, mengapa green size itu penting gitu? Mengapa green size itu penting? Karena kalau kita memakai level gilingan yang salah di tempat alat seduh, masing-masing alat seduh itu punya green size-nya masing-masing. Nah, kita next. Ini ada 3 level gilingan. Coba di next slide. Nah, ini ada 3 level gilingan. Sekarang gini, aku jelasin dulu tiga jenis ini, baru aku jelasin kenapa itu penting. Nah, yang pertama kita mulai dari coarse. Nah, yang coarse itu artinya kasar gitu. Nah, itu saking kasar itu masih ada kayak biji-bijiannya gitu. Jadi bijinya itu belum sepenuhnya menjadi bubuk gitu. Nah, biasanya ada yang namanya under to over extraction. Nah, uh, uh, itu kalau yang under itu biasa itu lebih encer atau lebih banyak airnya daripada kopinya. Nah, jadi sehingga kalau kita minum tuh rasanya kayak nggak gitu kerasa gitu kopinya. Sedangkan yang over itu adalah ketika level gilingan itu sudah terlalu halus sehingga dia itu jadinya terlalu larut gitu. Jadi itu kayak jadinya hasil yang dikeluarkan itu kopi itu pahit banget. Nah, jadi di sini tuh ada 3, ada coarse, medium, dan fine. Nah, masing-masing punya alat seduh yang berbeda. Nah, kalau yang medium kita bisa lihat ada Hario 360, Vietnam Drip, Aeropress, Chiffon, dan Chemex. Nah, kalau yang medium dia tuh rasanya lebih ya setidaknya lebih kerasa gitu kopinya ya. Karena pakai untuk dan nggak gitu suka yang sedang gitu. Nah, kalau yang fine saya untuk kopi yang benar-benar pekat atau yang namanya espresso. Next slide. Di sini yang direkomendasi untuk grinder itu yang ini Latina Sumba, yang manual grinder. Harganya itu 100.000 ke atas ya, dan Autumn Drip Coffee Scale
Nah, kenapa kita perlu untuk menimbang kopi? Karena dengan menimbang kopi kita bisa tahu takarnya. Jadi kita bisa tahu takar untuk buat 250 ml espresso itu gimana, butuh berapa gram kopi. Nah, that's why alat penimbang itu perlu yang detail ya. Dan ini benar-benar yang rekomendasi dari Mike yang authentic coffee scale supaya bisa spesifik ya. That's why kita perlu pakai timbangan yang digital, jangan pakai timbangan yang orang-orang jualan langsung ditimbang nengok jarum. Nah, perlu namanya dilihat dari timbangan digital supaya ketika kalian buat kopi, taste-nya itu nanti nggak berubah ya. Taste-nya nggak berubah. Misalnya kalian buat misalnya untuk kopi espresso misalnya, atau kopi ini butuh 25 gram, terus kalian pakai 30 gram, nanti rasanya akan semakin pahit ya. Ataupun kalian buatnya kurang 20 gram, nah nanti rasanya bisa semakin flat ataupun semakin cair dan bening. That's why kita perlu menimbangnya. Oke, next. Ya, nah brewing manual ya, brewing materials ya, manual brew. Nah, sebenarnya ada beberapa tipe brew, apalagi kalian pakai mesin ya. Pakai mesin bisa lebih, sebenarnya pakai mesin itu lebih lebih pas karena mesin udah teratur. Jadi di dalamnya udah airnya suhu sekian udah teratur. Gimana kita beratnya, skalanya, berapa scoop dan lain sebagainya, itu pakai mesin sebenarnya lebih teratur. Kalau untuk manual brew nanti rasa bisa berbeda-beda. Cuma keunikan manual brew kalian bisa menikmati rasa dari satu kopi tapi beda-beda rasa gitu ya. That's why sangat bukan sangat sih, kayak benar-benar rekomend untuk buat manual brew kalau kalian mau minum sendiri ya. Tapi kalau kalian pecinta kopi, kalian pasti buat manual brew. Tapi biasanya coffee shop itu pakai pakai mesin. Cuma kalau kalian mau request manual brew biasa lebih mahal karena orang-orang yang pakai manual brew itu biasa udah orang-orang profesional, biasa sudah terpelajar, mereka sudah belajar bagaimana untuk manual brew. Bahkan saya pernah lihat untuk kayak buat manual brew itu belajar kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan, ada yang lebih lama. Itu belum lagi yang kayak mau buat artnya dan sebagainya. Nah, di sini yang ada 3, French Press, Hario V60 dan Vietnam Drip ya. Nah, untuk yang French Press itu kurang lebih harganya start mulai 40.000. Tapi French Press biasa kopi yang dihancuri, cuma ya lebih kasar, tipenya lebih kasar. Dan French Press itu bisa guna untuk kalian kok minum mau bareng sama keluarga atau minum banyak orang, kalian bisa minum pakai French Press ya. Nah, kalau Hario V60 ini untuk orang-orang yang berpengalaman kopinya enak dan mudah dibuat ya. Nah, cuma untuk yang Hario V60 perlu yang namanya ini, aku lupa namanya. Paper filter. Ya, paper filter ini penting. Nah, kenapa? Karena kalian perlu taruh paper filter itu dulu. Oke, Mike. Paper filter dulu, terus taruh kopinya, kemudian kalian seduh pakai air panas, ya. Nah, kemudian saya serahkan ke Mike balik. Mike udah sampai yang Hario V60 ya. Sampai mana tadi kok? Hario V60. Lanjut ke Vietnam Drip. Sampai Hario V60 ya. Nah, Hario V60 ini sendiri mempunyai 2 paper filter yang saya gunakan biasanya. Ada satu
ada satu yang namanya Hario paper filter dan yang no brand paper filter. Nah, kalau yang Hario paper filter ini dia ini masih ada yang namanya paper taste atau rasa-rasa kertas gitu. Nah, kalau yang no brand paper itu rasanya benar-benar bersih gitu. Jadi kayak langsung diseduh gitu, nggak pakai kertas filter jadinya. Kira-kira rasanya tuh seperti itu. Nah, cuman yang no brand paper ini dia harganya agak mahal. Kita lanjut. Tuh, yang Vietnam Drip, sorry, saya lupa jelasin. Yang Vietnam Drip, coba ke Vietnam Drip dulu. Nah, yang Vietnam Drip ini, dia nih rasanya tidak begitu halus dan tidak begitu kasar. Karena kalau kita menyeduh dengan Vietnam Drip, dia masih ada ampas kopinya, cuman sedikit saja. Tapi kalau misalnya kita dengan French Press, nah itu jauh lebih banyak ampas kopinya karena dia tuh nggak sepenuhnya ditahan sama plungernya. Nah, kita lanjut ke brewing methods. Next slide. Nah, oke. Nah, sekarang aku akan ajarin sedikit dari alat-alat yang saya jelasin tadi. Nah, yang pertama ada yang namanya Vietnam Drip. Nah, ini saya langsung kasih aja resep yang biasa saya gunakan. Yang saya gunakan tuh langsung susu kental manis 20 ml, kopinya 9 gram, dan airnya tuh 200 ml. Nah, ini mengapa saya bilang timbang itu sangat penting gitu. Agar rasanya itu bisa beneran sama dan konsisten gitu. Nah, caranya itu gimana? Yang pertama, kita siapin timbangan, siapin gelas, langsung kita isi susu kentalnya sampai 20 ml. Nah, setelah itu langsung kita taruh Vietnam Drip-nya ke atas. Nah, habis itu kita langsung taruh kopi 9 gram. Setelah itu ada yang namanya kayak penahan ampas kopinya supaya yang keluar tuh beneran sari-sari kopinya, bukan air dari kopinya. Nah, jadi supaya yang keluar tuh sarinya. Nah, jadi ditahan. Usahakan tahan itu jangan terlalu erat, karena kalau terlalu erat tuh nanti bakal nyangkut airnya. Nah, percayalah sama saya. Kenapa? Karena saya sudah pernah coba dan itu gagal. Karena itu nyangkut jadinya. Karena itu dia nggak ada pressure-nya ke bawah. Gitu. Jadi ya kira-kira 5 menit doang lah kalau buat bikin. Nah, kalau misalnya next. Yang kedua adalah Hario V60. Mana slide-nya? Next slide. Nah, ini Hario V60. Ini ada dua tipe, dua resep. Gunanya kalian pahit, kalian boleh coba yang kedua ini. Kopi banding air 1 gram banding 25 ml. Nah, itu artinya kalau misalnya kalian mau menyeduh kopi, ini takarannya gitu. Nah, jadi 1 gram kopi yang kalian gunakan itu sama dengan 25 ml air. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau lebih keras, kalian boleh coba 1:15 ml. Nah, ingat ya, di sini kita pakai bean size yang medium juga. Nah, caranya gimana? Pertama, kita siapin gelas atau server. Saya lihat di yang V60-nya tuh ada glass server. Nah, keunggulan dari Hario V60 ini, dia tuh bisa diminum berkali-kali. Gitu. Jadi bisa minum sendiri berkali-kali dan juga kita tuh bagi-bagi sama keluarga atau sama kawan gitu. Nah, jadi dia tuh nggak cuma sekali minum gitu. Nah, kalian taruh dia tuh bisa nempel dan tidak lari-lari ketika mau diseduh sama kopinya. Setelah turun semua, pokoknya basahin sampai benar-benar basah semua. Setelah itu buang airnya. Nah, baru taruh kopinya. Contoh kalau misalnya kopi dia bilang, kita pakai resep yang kedua.
Nah, kalian taruh aja 10 gram kopi ke dalam. Setelah itu kalian pastikan dia tuh rata ya. Pastikan dia tuh rata. Setelah ya larut. Jadi ekstraksinya itu lebih maksimal gitu. Setelah itu tinggal tunggu aja gitu. Tinggal tunggu sampai turun semua, sampai fisiknya itu sudah kalian minum gitu. Seperti foto yang ketiga itu. Oke, lanjut. Next slide. Oke. Ini ada beberapa kopi Taman Delta Indonesia. Ada yang Vietnam Drip, ada yang regular blend, ada yang Java blend. Nah, rasanya gimana? Silakan kalian explore sendiri. Karena kalau saya ngomong kan langsung nggak seru dong nanti. Nah, jadi kalian memakai cara-cara yang sudah saya ajarkan. Kalian pakai 3 kopi rekomendasi saya. Nah, kalau kalian udah bisa buat kopinya dan kopinya tuh rasanya enak, bagi keluarga enak, bagi teman-teman enak, nah kalian tuh bisa jualan juga gitu. Jadi kalian tuh jadi bisa membuat uang dari hobi kalian sendiri gitu. Nah, seperti yang ini. Coba di next slide. Next slide. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini saya memakai Hario V60 untuk membuat kopi-kopi ini. Nah, rasanya sih bisa berbagai macam ya. Nah, ini karena aku bisa explore, makanya karena aku explore sendiri, makanya aku bisa buat rasanya itu berbagai macam. Thank you. Silakan yang mau nanya. Kita tengok pertanyaan pertama. Ada yang mau nanya? Silakan bertanya, saya tunggu. Bentar ya, saya buat gini aja deh, biar bisa nampak. Yang pertama, jika takaran kopinya dan airnya salah, apakah akan Nah, untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya gini aja deh ya, sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, itu sesuai selera masing-masing. Karena lidah semua orang tuh beda gitu ya. Kalau misalnya kalian mau lebih encer, kalian boleh tambahin airnya. Cuman ini aku kasih yang umumnya gitu, yang rata-ratanya orang sukanya takarannya tuh segini. Gitu. Oke, yang kedua, jika mau membuat jenis kopi latte, apakah kadar susu berpengaruh penting? Nah, apakah boleh dikurangi? Apakah boleh dikurangi supaya? Nah, kalau untuk membuat latte, kalian bisa explore sendiri ya. Kayak usahain kopinya tuh lebih banyak daripada susunya, karena tujuan latte itu kan namanya cafe latte, kopi susu. Kalau di bahasa Indonesia tuh kopi susu. Yang kita harus tonjolkan itu rasa kopinya, bukan rasa susunya. Susunya itu hanya untuk pelembut rasa kopi tersebut. Lanjut, ketiga. Kalau untuk orang sakit MAG, apakah boleh minum kopi Arabica? Oke. Nah, kalau untuk orang yang sakit MAG, saya lebih merekomendasi untuk minum kopi yang Arabica 100% dan jenis kopinya, jenis minumannya mungkin bisa cold brew atau latte. Karena kalau cold brew, nah suhu itu juga berpengaruh gitu ya. Nah kalau cold brew itu kan dingin ya. Kalau dia dingin, dia itu tingkat keasaman dan tingkat kafeinnya tuh lebih rendah gitu. Tingkat pahitnya tuh juga lebih rendah. Nah, jadi lebih terasa halus gitu di lidah dan lebih aman juga di perut gitu. Kalau latte dia juga lebih halus karena dia memakai susu. Nah, jadi jangan coba-coba kalau misalnya kalian sakit MAG dan kalian minum kopi hitam langsung panas gitu. Nah, kalau misalnya kalian bisa tahan silakan. Cuman aku lebih merekomendasikan bagusan jangan deh. Cari aman aja. Kita lanjut.
Sesering apa sih kok kita dianjurkan minum kopi? Nah, ada penelitian dibilangnya sehari itu sebenarnya 2 sampai 3 gelas gitu. Nah, 2 sampai 3 gelas itu udah aman gitu. Karena ya menurut saya sendiri ya, kalau menurut saya sendiri tuh 1 gelas tuh nggak pernah cukup gitu. Kalau misalnya udah habis, loh kok cepet kali habis gitu. Nah, pasti saya tuh mau kopi lagi. Tapi sebenarnya itu tergantung kepada kemauan sendiri. Dan kalau misalnya kalian lagi pengen minum kopi banyak, ya udah order aja gitu. Ya, yang penting tahu batas deh gitu. Jangan sampai berlebihan jadinya insomnia dan jantungnya jadi nggak beraturan gitu. Yang kelima, beda kopi susu dan latte. Nah, kalau di Indo ada yang namanya kopi susu dan itu kopi susu tradisional. Nah, susunya itu dari kental manis. Kalau yang latte itu dari fresh milk atau susu UHT. Jadi biasa kayak susu ultra milk, Frisian Flag, Greenfield, Diamond. Nah, kira-kira yang gitu untuk latte. Dan biasa sih kalau yang latte ya, kalau yang latte itu dia rasanya lebih hambar gitu karena pakai susu putih gitu. Kalau yang susu kental manis dia udah jelas manis banget gitu. Oke, kok kan sering nih orang-orang ada yang pusing dan dadakan habis minum kopi. Jadi kok ada rekomen kopi jenis yang cocok agar tidak terjadi gejala tersebut. Kalau saya yang tadi kan itu ada 3 kopi ya. Saya rekomendasi yang regular blend atau yang Java blend. Kopi arabikanya ataupun kalian cari aja deh di pasar-pasar di supermarket, cari biji kopi yang 100% arabica. Yang biasa yang enak itu ya paling menurut saya ya Sidikalang, Sumatera Mandailing atau banyak lagi deh. Silakan kalian explore. Kalian mau yang halus silakan ambil arabica, kalian mau yang pahit silakan ambil robusta. Tapi kalau misalnya kalian mau campur pun ada. Kayak yang regular blend itu dia campuran dari 70% arabica dan 30% robusta. Nah, jadi dia tuh ada rasa sedikit lebih enak gitu. Nah, jadi enak gitu di lidah lah. Kalau dibuat jadi kopi susu tuh paling cocok gitu. Ada lagi? Ada lagi? Udah ya? Udah siap ya? Oke. Thank you semua. Thank you.